Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah media pembelajaran, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Baik, untuk perkuliahan ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan penggunaan dan pemilihan media pembelajaran ini dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, dilandasi oleh filsafat dalam arti landasan filosofis, ya. Kemudian dilandasi pula oleh psikologi, yaitu landasan-landasan psikologi. Nanti bagaimana psikologi memberikan landasan terhadap pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga ada landasan teknologis, itu yang sifatnya eh, teknis, yang sifatnya teknologi. Ada juga landasan empiris, ya, landasan sosial, landasan religius, dan landasan historis. Ini beberapa landasan yang akan kita terangkan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Terkait dengan landasan filosofis, kita mengenal ada filsafat materialisme, realisme, idealisme, dan pragmatisme. Bagi kelompok materialisme, bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan media pembelajaran, dia beranggapan bahwa media pembelajaran itu hanya yang sifatnya konkret, yang sifatnya hardware saja, tidak mengakui atau tidak menganggap eh, hal-hal yang software yang tidak nampak itu sebagai media. Sehingga nanti di dalam pemilihan dan pemanfaatan media dia hanya akan menggunakan media-media yang dapat diindra, ya, yang sifatnya hardware. Aliran ini juga tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Maksudnya kenyataan spiritual di sini adalah tidak mengakui adanya tadi yang sifatnya uh, softwarenya gitu. Nah, materialisme ini nanti berkembang, ada materialisme yang dialektik dan materialisme yang humanistis. Aliran berikutnya yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran itu adalah aliran idealisme. Mana aliran idealisme itu eh, menganggap bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya ruhani atau inteligensi. Maksudnya bahwa uh, apa yang sesungguhnya atau hakikat, ya, dari kenyataan dunia ini adalah adanya ide-ide yang sifatnya software. Nah, ini jelas kebalikan dari materialisme. Kalau materialisme beranggapan bahwa segala sesuatu kenyataan yang ada itu pada hakikatnya adalah benda-benda, sedangkan aliran idealisme menyatakan bahwa kenyataan dunia yang sebenarnya yang hakikatnya adalah ide-ide atau yang sifatnya ruhaniah. Sehingga nanti di dalam pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran dia akan lebih cenderung kepada mengasumsikan bahwa pemilihan media pembelajaran itu harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya softwarenya, jadi perangkat-perangkat lunaknya. Aliran ini pun nantinya terbagi pada idealisme subjektif dan idealisme objektif. Realisme berpendapat bahwa dunia batin, ruhani, dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Nah, ini kalau realisme ini memadukan, ya, artinya menggabungkan antara pemahaman idealis dan pemahaman materialisme. Sehingga dia menyatakan atau kelompok ini menyatakan bahwa dunia itu eh, merupakan gabungan, artinya eh, kenyataan dunia ini ya ada aspek ruhani dan ada aspek jasmaninya, sehingga hakikat yang asli dan abadi itu adalah ruhani dan eh,
materi. Jadi yang nampaknya diakui, yang tidak nampaknya juga diakui. Ini yang aliran realisme. Yang ketiga, maaf, yang berikutnya adalah aliran pragmatisme. Yang keempat ya. Aliran pragmatisme itu merupakan aliran atau paham filsafat ini yang bersikap absolut, tidak mendoktrin, tapi relatif bergantung kepada kemampuan manusia. Jadi dalam prinsip pragmatisme itu bahwa apa yang ada, apa yang terjadi itu eh, merupakan hasil ya, dari usaha manusia, sehingga dalam aliran pragmatisme itu maunya yang simpel-simpel, yang praktis-praktis. Misalnya saja yang pragmatisme itu eh, inginnya yang instan-instan ya, yang sudah tidak ribet lagi untuk dimanfaatkan. Nah, demikian nanti dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran untuk kelompok pragmatisme ini, dia akan mengambil ya, media-media pembelajaran yang sifatnya praktis. Kemudian filsafat pendidikan yang juga turut mempengaruhi kepada pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Ini filsafat pendidikan ini jelas didukung oleh aliran-aliran ya. Jadi ada progresivisme yang didukung oleh filsafatnya pragmatisme, esensialisme didukung oleh idealisme dan realisme, dan perennialisme didukung oleh idealisme. Ini filsafat pendidikan yang nanti berpengaruh kepada pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Ya, ada aliran-aliran progresif, esensialis, perennialisme yang pada dasarnya merujuk kepada 4 aliran filsafat sebagaimana tadi dijelaskan. Sehingga di sini disimpulkan bahwa progresivisme itu didukung oleh filsafatnya pragmatisme, esensialisme didukung oleh idealisme dan realisme, sedangkan perennialisme didukung oleh filsafatnya idealisme. Baik, kita lihat landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Tadi landasan filosofis, sekarang kita membicarakan landasan psikologis. Kita fokuskan pada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikologi agama. Jadi landasan psikologis yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Pertama adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana minat belajar, motivasi belajar, perilaku belajar, dan sebagainya. Sehingga di dalam psikologi belajar, dalam psikologi pendidikan, nah, kita eh, sebelum memilih media dan menggunakan media harus melihat dulu peserta didik dari aspek psikologi belajarnya, bagaimana minat dia, motivasinya, perilaku belajarnya, dan sebagainya. Kemudian juga didasarkan atau didasari oleh psikologi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan ini kita melihat perkembangan usia peserta didik, ya. Sehingga pemilihan dan penggunaan media pembelajaran ini dikaitkan juga dengan usia peserta didik, usia berapa tahun peserta didik yang kita hadapi, karena setiap usia memiliki perkembangan yang berbeda. Misalnya usia antara 6 sampai maaf 5 sampai 7 tahun, kemudian dari mulai 7 sampai 12 tahun, ini perkembangan-perkembangan yang berbeda, sehingga di dalam psikologi perkembangan itu perlu dijadikan sebagai landasan ketika kita akan memilih dan menggunakan media pembelajaran. Jadi perkembangan anaknya ini perkembangannya sedang bagaimana, ke arah apa perkembangannya, apakah yang sedang kita hadapi itu peserta didiknya adalah usia PAUD misalnya, pendidikan anak usia dini yang sedang berkembang aspek-aspek apa yang sedang berkembangnya, nah itu yang nanti menjadi landasan pemilihan.
dan psikologi agama gitu ya. Mengapa? Karena kadang-kadang kita perlu memperhatikan juga menjadikan landasan psikologi agama untuk dijadikan dasar di dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran ya karena aspek agama juga memegang peranan penting di dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Berikutnya itu landasan teknologis. Dalam hal ini ya, tekno sebagaimana dijelaskan pada bagian yang lain ini berarti alat, sedangkan logos maksudnya adalah ilmu. Jadi ilmu tentang teknologi atau tekno ini juga diartikan sebagai mesin. Penggabungan mesin, manusia, ide-ide, langkah-langkah dan pengelolaan ini menjadi landasan di dalam pemilihan media dan penggunaan media pembelajaran. Dari landasan teknologis ini, maka yang diacu oleh kita dari landasan teknologis itu bagaimana perencanaan pembuatan media. Perencanaan pembuatan media, perancangan media, melakukan uji coba, diseminasi media, evaluasi media. Nah, ini didasarkan kepada landasan-landasan teknologis di mana teknologi itu juga mengikuti alur-alur seperti ini. Jadi ada perancangan, ya, pembuatan media, kemudian perancangan medianya itu sendiri. Kalau di sini perencanaan ya, pembuatan media, kemudian perancangannya, kemudian melakukan uji coba, kemudian dilakukan diseminasi, dikenalkan kepada sekelompok pengguna, baru nanti secara luas. Tapi nanti dievaluasi terlebih dulu. Berikutnya adalah landasan empiris ya, atau berdasarkan pengalaman, pengalaman belajar yang sudah dilalui oleh peserta didik dan guru. Pengalaman juga bisa dijadikan sebagai landasan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran apa yang cocok untuk kelas-kelas tertentu atau untuk peserta didik dengan karakteristik tertentu. Didasarkan juga pada landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis ini terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi sekolah, kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Kondisi masyarakat sekolah maksudnya adalah bagian internal dari sekolah. Ya, misalnya peserta didiknya, guru-gurunya, pimpinannya, yayasan dan sebagainya yang menyelenggarakan pendidikan. Adapun kondisi masyarakat sekitar sekolah adalah masyarakat yang ada di luar sekolah tapi berdekatan dengan sekolah. Landasan ini juga perlu dipahami, perlu dijadikan landasan. Ya. Maksudnya ketika kita memilih dan menggunakan media pembelajaran. Sebab misalnya di lingkungan pesantren yang masih atau masyarakat yang masih tabu dengan menggunakan speaker misalnya, kemudian kita menggunakan speaker untuk eh, pembelajaran, maka pasti akan jadi masalah dengan masyarakat. Atau kalau kita misalnya menyuruh anak untuk membawa alat musik berupa suling, sementara di masyarakat misalnya eh, menolak atau tidak membolehkan untuk meniup suling misalnya. Nah, itu akan jadi masalah apabila tidak dijadikan sebagai landasan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Nah, ini eh, terkait dengan landasan sosiologis dan berikutnya kita membicarakan landasan historis ya. Landasan historis ini adalah landasan-landasan yang terkait dengan sejarah. Ya. Jadi bagaimana penggunaan media pembelajaran itu secara historis. Jadi landasan historis ini adalah landasan yang sifatnya sejarah. Ya. Jadi bagaimana tadi pengalaman gitu ya, atau yang telah dilakukan oleh uh, orang lain sebelum kita, ya, sehingga historis ini tadi bisa dijadikan sebagai
bagian untuk eh, memilih dan menggunakan media pembelajaran. Jadi demikian ya bahasan tentang landasan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara simpel, secara singkat pada pertemuan eh, hari ini bisa dipahami bahwa kita membicarakan sekali lagi tentang landasan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, di mana ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, landasan empiris, landasan sosial, landasan religius, dan landasan historis. Itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, silakan untuk dipelajari lebih dalam dengan menggabungkan bahan-bahan dari sumber-sumber yang lain, sehingga kita lebih memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan landasan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.